Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, tutorial untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pak Pito di channel Itu Mujikai. Channel yang memberikan informasi yang out of the box, ya. Informasi yang kemungkinan tidak sama dengan keadaan atau sesuatu yang sering kalian lihat. Walaupun informasi yang saya bagikan itu sederhana, ya. Kalian harus mengecek apakah info ini benar atau tidak dengan cara apa? Dengan cara kalian mempraktekannya, dengan cara kalian menganalisa. Saya mau membagikan tips lagi, ilmu lagi untuk teman-teman sekalian, ya. Ilmu yang sederhana, ilmu yang kalian itu bisa kalian lihat di sekeliling kalian sebenarnya, tapi kalian itu tidak sadar, ya. Kalau ilmu itu vibrasinya tinggi. Yang saya bisa ibaratkan itu seperti inilah teman-teman sekalian. Kalau kalian minum sesuatu, ya, kalian itu minum air putih kan sering kan, ya. Pada waktu kalian lahir pun kalian sudah setelah kalian lahir, setelah kalian itu bisa berpikir dan melihat, maksud saya, ya, dan kalian merasakan haus, kalian itu kan pasti minum air putih, ya, minum air bening, ya, walaupun warnanya bening tapi kok kenapa disebut putih? Kalau putih kan susu, ya. Minum air mineral, air bening. Kalian tahu nggak kalau air mineral itu mempunyai kandungan, sebenarnya kandungan vibrasi tinggi, ya? Kalian nggak tahu kan? Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi ilmu sederhana ini adalah ilmu yang sebenarnya mudah didapatkan. Sesuatu yang sumber dayanya itu mudah didapatkan karena itu ada di sekeliling kalian dan mungkin bahkan melekat dengan diri kalian, ya. Itu lengket dengan diri kalian, tetapi kalian apa? Kalian tidak sadar karena sesuatu yang sudah kalian miliki, yang menempel di diri kalian itu kalian menganggap remeh, menganggap receh. Oh, saya sudah punya, ya. Kalian kecilkan manfaatnya, padahal manfaat yang ada pada diri kalian, yang manfaat yang ada nempel di diri kalian, itu kalian harus pelajari dulu, ya. Seperti ya tadi air putih tadi, air mineral tadi itu mempunyai kandungan vibrasi tinggi, teman-teman sekalian. Kalau kalian naik gunung, kalau kalian dalam perjalanan, yang kalian perlukan itu air putih. Coba kalau kalian harus membawa makanan-makanan berat, ya, apalagi keadaan haus, makanan berat tuh nggak bisa masuk ke kalian, ya. Bawa french fries, kentang goreng atau kebab, atau kalian bawa fried chicken, nggak. Kalian pasti akan mencari air putih, ya kan? Kalian pasti akan mencari air putih karena kalian haus, ya. Di sekeliling kalian itu banyak air putih, kalian meremehkan air putih. Padahal pada saat kita berbuka puasa, kita minum air putih itu, wah, itu suatu yang mewah sekali. Begitu juga kalau kalian terdampar di suatu pulau atau mungkin di padang gurun pasir, ya, yang kalian cari pasti air putih. Di mana kalian mencari sesuatu yang kalian bisa dapatkan dengan mudah, itu kalian remehkan. Tetapi pada saat kalian berada di gurun atau keadaan terdesak, kalian haus, nggak ada air putih, itu kalian pasti akan, Tuhan datangkan saya air putih, Tuhan datangkan saya air putih. Akhirnya kalian minta kepada Tuhan karena sudah nggak tahu lagi dari mana bisa mendapatkan air putih. Itulah yang terjadi pada zaman-zaman dulu, zaman-zaman Nabi, ya, sampai akhirnya pencarian mencari mata air yang keluar itu, ya, yang akhirnya keluar terus menerus itu, teman-teman sekalian. Bayangkan, air putih itu sangat mewah sebenarnya, teman-teman sekalian. Itu kalau kalian tahu, air putih itu mengandung zat
yang bisa meningkatkan kecerdasan kalian. Apa kalian sadar? Ya kan? Kalian tidak tahu kan teman-teman sekalian. Nah, padahal itu sangat sederhana sekali teman-teman. Apakah kalian mendapatkan infonya? Apakah kalian mendapatkan infonya tentang air putih? Tidak kan teman-teman sekalian. Ini aku akan memberikan ilmu-ilmu tips yang kemungkinan sesuatu itu ada di dekat kalian, tetapi kalian itu tidak sadar kalau itu memiliki vibrasi yang tinggi, ya teman-teman sekalian. Oke, karena kita tadi sudah membicarakan air, ya kita kasih nama ini ilmu air. Ya teman-teman sekalian, ya soalnya karena ilmu ini sangat sederhana dan ada di sekeliling kalian, tapi itu bingung mau kasih ilmu apa, ya. Apakah ini ilmu baru? Ya bisa jadi karena kalian baru tahu infonya, ya, atau kalian sudah tahu kemungkinan dari artikel-artikel yang beredar atau informasi-informasi yang beredar tentang penelitian air. Ya oke. Ya berarti kan air itu sesuatu yang sangat sederhana, yang mungkin kalian remehkan, yang mungkin kalian buang-buang, itu memiliki efek vibrasi yang tinggi. Oke, ini teman-teman sekalian, Papito akan memberikan ilmu tambahan ini, tips tambahan ini, ilmu air, ya, dimana air itu menurut penelitian, ya, dari Jepang, seorang profesor meneliti kalau air itu bisa merekam suatu kejadian. Air itu bisa merekam suara, ya. Air itu bisa menyerap energi-energi, ya. Dan makanya kalau kalian minum air itu kalian harus doakan dulu air itu dan kalian minum supaya energi yang masuk di dalam air itu adalah energi yang positif, energi yang bagus, teman-teman sekalian. Oke. Di ilmu air ini aku mau membahas, Papito mau membahas bahwa air itu memiliki vibrasi yang tinggi, vibration yang tinggi, high vibration konten yang ada di dalam air itu. Di dalam air itu kandungannya kan kimianya kan sudah jelas, ya, tertera kimianya, ya, kimia untuk rumus air. Tetapi ada kandungan out of the box yang ada di dalam kandungan air itu. Karena air ini bisa kalian gunakan untuk metode mengundang rezeki, ya, metode penyembuhan, ya, metode membersihkan diri atau juga mengosongkan diri. Oke, dari ilmu-ilmu Papito yang kasih kemarin, ya, ilmu-ilmu kemarin yang sudah kalian mungkin praktekkan seperti ilmu niat, ilmu mengosongkan diri, ilmu bersyukur, ini pelengkapnya. Satu lagi adalah yang bisa kalian gunakan juga adalah ilmu tentang air, ya. Air adalah media yang sangat ramah atau bisa menyatu dengan kita dengan mudah. Karena kenapa? Karena kita juga di tubuh manusia ini memiliki banyak kandungan air, teman-teman sekalian, ya. Dari tubuh kita yang banyak mengandung air, makanya kita itu sangat bisa untuk merekam sesuatu, ya, merekam trauma, merekam sesuatu hal kejadian baik, merekam sesuatu kejadian buruk. Dan kalau sesuatu yang baik itu kita terus dengarkan, tubuh kita itu akan menyerap energi positif dari sesuatu yang baik tersebut. Begitu sebaliknya, kalau sesuatu itu negatif, ya tubuh kita akan menyerap sesuatu yang negatif itu. Karena apa? Sifat air tadi yang ditemukan oleh seorang profesor itu, dan ini ilmu vibrasi tinggi, kalau air itu bisa merekam atau menyerap energi. Begitu juga manusia. Karena manusia berapa persennya, persentase tingginya itu adalah air. Kalian kalau mau menganalisa lebih lanjut, ya coba kalian scroll atau kalian cari di YouTube, ya, di YouTube tentang air. Pelajarilah tentang air, ya, sesuatu yang mungkin kalian remehkan, kalian recehkan, itu mempunyai khasiat yang tinggi, yang mempunyai vibrasi yang tinggi, ya teman-teman sekalian. Air ini juga bisa membantu kalian untuk mengundang rezeki, ya. Dengan cara apa? Kalian pada saat minum air itu kalian berkati dulu, ya, kalian berkata-kata yang baik atau kalian berdoa, ya,
kalian boleh memakai ayat-ayat kalau kalian seorang muslim, atau kalian doa menurut pokoknya tentang agama kalian masing-masing ya. Kalian bacakan doa, kalian beri kata-kata cinta, dan kalian minum, itu air itu akan mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita ya, dan meresap ke dalam aliran jiwa kita, yaitu bisa merubah vibrasi frekuensi kita teman-teman sekalian ya. Ini ilmu out of the box, dimana kalian harus mempraktekannya. Kalau hanya hanya mendengarkan Papito berbicara tanpa kalian mempraktekannya, itu kalian kan tidak melihat buktinya ya. Kalau misalnya saya bilang makanan ini enak, tetapi kalian belum pernah mencobanya, itu kan istilahnya itu kalian itu hanya melihat enaknya saya makan aja ya, tetapi kalian harus juga merasakan apa yang saya makan dengan apa. Dengan kalian tuh harus mencari tahu makanan yang saya makan itu apa, dan kalian harus coba kalau kalian ingin benar-benar merasakannya ya. Ilmu ini mudah, tips ini mudah teman-teman sekalian. Kalian tuh bisa menemukan air di mana saja ya. Ada air mineral bermerek, ada yang tidak, kalian bisa pilih ya. Pokoknya jenisnya air. Kalau air keran jangan diminum ya, kalian harus masak dulu ya. Untuk apa? Untuk agar bakterinya itu berkurang ya. Kalau sebisanya ya bakterinya itu mati ya. Supaya apa? Supaya tidak membuat kalian sakit perut. Kan ada yang orang yang sensitif, perutnya itu sensitif ya. Jadi ada juga orang yang tidak bisa minum air tertentu, itu bisa teman-teman sekalian ya. Tetapi air ini mempunyai khasiat ya. Khasiatnya itu adalah kalian bisa memasukkan vibrasi positif ke dalam tubuh kalian itu dengan cara yang mudah. Kalian bisa memasukkan ilmu-ilmu itu dengan kalian banyak minum air. Pada saat kalian minum air itu, kalian itu pikiran kalian akan cemerlang, dan kalian akan menyerap ilmu sekeliling Anda itu dengan mudah ya. Coba kalian kalau dehidrasi atau kekurangan air, apa yang terjadi pada diri Anda ya? Apa yang terjadi pada diri kalian? Pasti otak kalian tuh lemot teman-teman sekalian ya. Pikiran kalian tidak bisa berpikir, kalian lemes ya, karena kalian kurang air itu. Kan ada iklannya ya, iklannya itu kalau kalian kurang air itu jadi hoha, jadi ya, orang bilang apa, kalian tidak menanggapi dengan cepat. Itu karena apa? Karena kalian kekurangan zat cairan di tubuh kalian. Nah, pada saat kalian minum air, sebaiknya kalian selalu mengucap kata-kata positif yang juga vibrasi energinya itu tinggi ya. Seperti kalau orang muslim itu bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Ada cinta yang masuk dalam air yang kalian minum teman-teman sekalian ya. Kalau kalian hanya meminumnya, ya sudah, kalian hanya meminum air saja, kalian tinggal menunggu efek-efek eksternal yang menempel pada diri kalian ya. Kalau kalian berada di lingkungan toksik ya, pikiran kalian itu akan toksik ya. Kemungkinan kalian itu akan stres dengan keadaan yang toksik. Toksik itu apa sih? Keadaan di mana kalian tuh dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran negatif, yang mengucapkan kata-kata negatif, yang berprasangka negatif, dan bertingkah laku negatif ya. Itu kalian bisa tertular kalau sekeliling kalian itu banyak orang toksik atau banyak orang yang merendahkan kalian. Makanya ilmu out of the box ini adalah ilmu pribadi untuk kalian. Papito bagikan untuk kalian yang melihat channel Itu Mujigae ini, karena kemungkinan tidak banyak yang melakukannya teman-teman sekalian, atau tidak percaya ya, berarti kan belum membuktikannya. Coba kalian buktikan dan kalian rasakan. Ingat, ada ilmu waktu yang pernah Papito kasih ya, tipsnya itu kalian coba kalau kalian mempraktekkan sesuatu itu dihitung waktunya, dianalisa 7 hari pertama ya, bagaimana 7 hari kedua, 7 hari ketiga, tetapi jangan pernah berhenti melakukan eksperimen. Kalian jangan pernah berhenti melakukan suatu percobaan-percobaan. Benar atau tidaknya itu kalian tidak bisa
langsung bicara pada saat kalian hanya melakukan itu. Mungkin kalian melakukan eksperimen mungkin cuma seminggu, nah, atau mungkin cuma sekali kalian lakukan tidak berhasil, kalian sudah menyerah. Kalian harus lakukan itu terus, teman-teman sekalian ya. Bila kalian ingin melakukan eksperimen itu, waktunya itu setahun sampai 2 tahun itu juga bisa. Baru kalau kalian benar-benar melihat tidak ada kejadian dalam waktu setahun atau 2 tahun atau lebih, ya berarti udah kalian jangan pakai ilmu itu. Tetapi ilmu ini itu ilmu yang Papito bagikan ke kalian, tips-tips ilmu sederhana yang Papito bagikan ke kalian itu adalah ilmu praktis, sebenarnya ilmu yang Papito juga pakai ya. Ilmu yang Papito juga rasakan hasilnya, tetapi memang penerapannya itu waktunya itu berbeda-beda teman-teman sekalian ya. Seperti ilmu air ini Papito bisa langsung dapatkan hasilnya itu segera ya, nggak sampai nunggu sehari, nggak sampai nunggu beberapa jam ya. Setelah saya minum air itu saya sudah langsung merasakan khasiatnya, saya sudah langsung mendapatkan hasilnya ya teman-teman sekalian. Jadi itu beda-beda satu orang dengan orang lain, dan kalian itu harus mempraktekannya dengan alur waktu yang kalian tentukan sedikit demi sedikit. Misalnya alur waktunya 7 hari, kalian praktek itu, kalian tekuni selama 7 hari. Setelah itu ada nggak hasilnya ya? Kalau belum ada hasilnya, kalian coba ya. Di situ kalian kasih limit untuk kalian mempraktekannya. Misalnya kalian mempraktekannya, kalau misalnya selama 3 bulan ilmu ini tidak ada hasilnya, berarti ilmu ini tidak bisa saya gunakan. Belum tentu ilmu ini tidak bisa digunakan oleh orang lain ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin untuk kalian itu nggak pas, mungkin untuk orang lain itu pas. Jadi bagikan aja cerita Papito ini, bagikan aja pengalaman Papito ini ke teman kalian. Teman kalian itu diminta untuk mencoba ilmu itu ya. Kalau kalian jujur aja bilang saya menggunakan ilmu ini nggak ada hasilnya, cuman mungkin kalian kalau mempelajarinya mungkin ada hasilnya ya. Kemungkinan aja kalian jadi memberikan energi positif itu ke orang lain ya. Jadi kalian menerima hikmah itu sudah energi positif, kalian bagikan kepada orang lain ya teman-teman sekalian. Jadi ilmu ini itu juga bisa mengundang rezeki berupa uang ya, berupa keinginan-keinginan kalian. Air itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini Papito mau bagikan general aja. Jadi ilmu air ini bila kalian punya keinginan, kalian tulis di secari kertas. Setelah itu kalian tempelkan di air yang mau kamu minum itu, yang kalian mau minum itu. Kalian taruh aja sebentar, tapi kalian tutup ya atasnya. Jadi gelasnya itu harus kalian tutup. Karena kenapa? Energi air itu kan menyerap energi ya, menyerap hal-hal yang lain. Jadi kalau kalian buka nanti itu banyak debu-debu yang nempel. Jadi tutup aja, kalian tulis di secari kertas dan kalian tempel di gelas air tersebut ya. Setelah itu kalian minum. Coba 7 hari. Misalnya kalian punya keinginan apa, kalian tulis, saya mendapatkan uang sebesar ini. Coba kalian tulis di air itu dan kalian minum. Kalian coba itu selama seminggu dulu. Jadi seperti itu cara belajar kalian mempraktekkan ilmu out of the box ya. Tips-tips dari Papito itu kalian coba dulu itu selama beberapa hari ya. Setelah tidak ada hasilnya ya boleh kalian tinggalkan. Tetapi kalau misalnya kalian mendapatkan sesuatu hasil tetapi mungkin tidak seperti yang kalian tulis, berarti kan ada hasilnya tetap kalian mendapatkan rezeki, tetapi kemungkinan tidak seperti yang tertera yang kalian tulis. Kalian tulis lagi dan kalian coba lagi. Jadi seperti teman-teman sekalian, bagaimana cara kalian untuk mendapatkan yang kalian inginkan itu kalian bisa menggunakan metode air ini. Gimana caranya? Kalian tuliskan di secari kertas, kalian tempelkan di gelas yang mau kalian minum, kalian diamkan sejenak, mungkin 10 menit, 15 menit, sampai sejam. Setelah itu kalian minum. Lakukan itu selama kurun waktu yang kalian tentukan ya, kemungkinan 7 hari ya teman-teman sekalian. Nah, itu yang kalian minum ya. Ini yang berikutnya adalah ilmu menggunakan air dengan cara kalian itu
bisa menggunakan ilmu air ini untuk juga mandi. Ya, mandi itu tubuh kita ini kan terdiri dari lubang-lubang pori yang juga bernapas ya. Pada saat kalian mengutarakan sesuatu di air ya, air aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku kuat, aku kuat, aku kuat, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Setelah itu kalian buat mandi, atau juga kalian bisa bacakan ayat suci dari kitab suci kalian atau doa-doa ya kepada air itu. Setelah itu kalian buat mandi ya. Kalau berdoanya mungkin di luar kamar mandi ya, setelah itu kalian buat mandi, atau kalian bisa mandi di taman ya, kalau kalian punya taman tertutup atau kamar mandi kalian itu mirip taman seperti lounge yang ada di Bali, wisma-wisma yang ada di Bali itu ya, kamar mandinya itu ada tamannya terbuka ya, kan menyatu dengan alam, itu kalian bisa. Atau kalian bisa mandi di taman, kalau kalian punya taman belakang tertutup, itu kalian gerujuk aja diri kalian di situ sambil kalian menginjak tanah ya. Kalian coba ilmu air ini, karena ilmu ini mudah, air itu mudah didapat, kecuali ya kalian di daerah yang kering ya, nggak ada air, tapi pasti ada air ya, karena kalian itu membutuhkan air itu setiap saat, setiap waktu. Kalau kalian haus, kalian pasti mencari air. Kalau kalian mau membersihkan diri, kalian pasti mencari air. Kecuali tidak ada, kalian bisa menggunakan debu ya teman-teman sekalian. Nah itu sedikit bahasan tentang ilmu yang Papito bagikan sekarang ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian atau memberikan solusi kepada kalian kalau kalian itu ingin memecahkan suatu misteri kehidupan kalian ya, atau kalian ingin mencari pencerahan atau ilmu-ilmu out of the box yang bisa memberikan harapan, memberikan masukan yang positif, yang berenergi vibrasi positif, sehingga kalian itu dapat membawa perubahan dalam kehidupan kalian dan juga lingkungan kalian ya. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak bahasan tips di video kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Sekali lagi Papito ucapkan terima kasih.